berikan langsung kepada Ustadz Muhammad Ihsan Tanjung. Namun sebelum itu mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah. Ini Yaum Ashura, ya, hari yang istimewa, hari Allah Ta'ala takdirkan, ya, salah satu taghut besar yaitu Firaun ditenggelamkan di Laut Merah atas kehendak Allah Ta'ala untuk menolong Musa alaihissalam, ahlul haq, bersama Bani Israel, kaum beriman ketika itu, bersama Musa alaihissalam. Dan kita disunnahkan untuk berpuasa di hari ini, ya, dengan harapan Nabi SAW, semoga puasa kita hari ini menghapuskan dosa setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, tentunya tidak lupa kita sampaikan setinggi-tingginya penghargaan, apresiasi, salawat, salam sejahtera bagi Nabi kita, teladan kita bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang berhak menerima rahmat Allah Ta'ala melalui syafaat Nabi Muhammad SAW, dan juga berhak menerima air dari Al-Haud, air telaga di hari berbangkit kelak nanti yang akan menghilangkan dahaga kita sepanjang waktu kita di padang mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, tema kita seperti yang sudah diumumkan adalah memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Kalau kita lihat judul ini, kita dapat berkesimpulan tentunya ada dua bahagian yang perlu kita teropong, ya. Pertama, bahagian tentang takwa itu sendiri, dan yang kedua tentang fitnah akhir zaman, ya. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang fitnah akhir zaman. Umat Islam sedang menjalani babak yang paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan posisi sedang kalah. Ya, kita ini bukan posisi sedang menang hari ini. Ya, posisi kita sedang kalah. Sedangkan kaum kafir, yaitu al-Yahud wan Nasara, barat kafir, Eropa, Amerika, diizinkan Allah Ta'ala memimpin dunia. Dan ingat, ya, izin Allah tidak sama dengan ridha Allah. Ya, jangan kita pikir karena Allah izinkan berarti Allah ridha. Ya, tidak demikian. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi jika Allah izinkan. Tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia automatically Allah ridhai, tidak. Ya, contohnya pencurian. Mana ada pencurian bisa berlangsung di dunia tanpa izin Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak pernah ridha dengan pencurian. Perzinahan, mana ada perzinahan bisa berlangsung di dunia ini tanpa izin Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak pernah ridha dengan perzinahan. Jadi ini dua perkara berbeda. Begitu juga dengan kepemimpinan kaum kafir. Bisa saja Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia ini. Tapi Allah ridha? Jauh. Karena keridhaan Allah hanya mengiringi mereka-mereka yang memimpin dunia ini, pertama dengan dirinya sendiri menjadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua di dalam kepemimpinannya itu dia tidak mau menjunjung tinggi aturan dan hukum kecuali aturan dan hukum Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita menggunakan istilah we are living in the darkest chapter of the Islamic history, istilah ini sesuai sekali dengan hadis yang Nabi terangkan berikut ini. Nabi pernah menyatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqta'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Ya, fitanan itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Jadi Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu agar kita memperbanyak amal, ya, terutama kalau kita ditakdirkan hidup di era di mana fitnah itu begitu banyak, kaqta'il lailil muslim, sehingga dunia itu menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita, ya. Gelap di sini maknanya apa? Maknanya dunia diselimuti oleh dark values, ya, nilai-nilai yang gelap.
nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemusyrikan, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kepura-puraan, nilai-nilai kepalsuan, nilai-nilai kedustaan, nilai-nilai kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Pendek kata, hari ini kita mau mencari nilai-nilai gelap itu bertaburan di sekitar kita, dengan mudah bisa kita dapatkan. Dan juga kalau kita kaitkan dengan sebuah hadis yang saya menyebutnya hadis periodisasi, hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini Nabi memampatkan perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai kelak nanti umur umat Islam berakhir, yaitu ditandai dengan berhembusnya angin lembut yang aromanya wangi seperti misik. Angin lembut ini akan mencabut ruh orang-orang beriman secara baik, sehingga di dunia ini tidak tersisa satu orang beriman pun kecuali syirarin nas, kecuali yang hadir, yang tersisa adalah manusia-manusia yang paling buruk. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang kafir 24 karat. Mereka lah orang-orang yang nantinya akan ditakdirkan Allah mengalami peristiwa dahsyat as-sa'ah, ya, kiamat, ya, the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam satu hadis ini Nabi meringkas perjalanan umat Islam ke dalam 5 periode, 5 chapter, 5 babak, ya. Dan ternyata babak demi babak itu kalau kita perhatikan namanya dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinannya, ya. Dan qadarullah, kita yang hidup sekarang di era so-called modern world ini, dunia modern ini, ternyata kita sudah berada di babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Dan ternyata babak keempat itu namanya adalah babak mulkan jabariyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya kalau kita jujur, ya, pada era sekarang ini tidak ada mereka-mereka yang ada di panggung kepemimpinan ini yang menjunjung tinggi hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya dunia menjadi kacau balau, ya. Dan kalau kita buat perumpamaan, ya, diagram berikut ini bisa menggambarkan kondisi kita yang naik turun. Ya, sebagai umat dalam perjalanan sejarah ini kita mengalami ups and downs, ya, kondisi kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Dan ini terkait erat dengan sebuah sunnatullah, hukum Allah yang diterangkan dalam surat Ali Imran 140 ini, yang kita beri nama sunnatut tadawul, ya, hukum pergiliran, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan suatu umat kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Nah, jadi kalau kita kembali lagi kepada skema sebelumnya tadi, sepanjang 5 babak, 5 periode perjalanan sejarah umat Islam ini, ya, kita ini akan melihat ada garis merah yang terus mendampingi perjalanan kita. Dan garis ini saya yakinkan kepada saudara sekalian bukan garis kemiskinan, bukan. Ini garis yang membedakan kapan kita berada pada posisi sedang berjaya dan kapan kita berada pada posisi sedang runtuh, kapan kita sedang menang, kapan kita sedang kalah. Nah, ternyata kalau kita lihat perjalanan kita so far, ya, kita sampai hari ini baru sampai ke babak keempat, ya, belum sampai babak kelima. Di babak pertama, babak kedua, babak ketiga, Masya Allah, umat ini berada di atas garis merah. Ya, jadi posisi kita berada di garis merah itu, ya, lama sekali. Ya, 1342 tahun mengikuti kalender Hijriah, umat Islam ini berjaya. Tetapi kemudian Allah Ta'ala takdirkan pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, 100 tahun yang lalu kalau pakai kalender Hijriah, hampir 100 tahun yang lalu kalau pakai kalender Masehi, kita ini dicabut hak kepemimpinannya. Dan Allah serahkan kepemimpinan dunia ini ke pihak lain. Siapa pihak lainnya? Yaitu tadi, Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah masyarakat kafir, al-Yahud wan Nasara. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat, ya, inilah babak di mana Allah mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam. Ya, kemudian diserahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, the Judeo-Christian Society. Dan di situ ada bintang kecil, ya, bintang kecil yang pertama yang cuma 1 bintang itu menjelaskan bahwa, ya, kita umat Islam berjaya itu selama 1342 tahun lamanya. Ya, lama sekali, ya. Sementara Yahudi Nasrani memimpin dunia ini baru, ya, 100 tahun ini.
Itu pun pakai kalender Hijriah. Kalau pakai kalender Masehi nanti 2024 baru 100 tahun dari 1924. Nah, sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani ini memiliki karakteristik ya mirip bangsa Rum. Rum itu Romawi. Ya, Romawi modern, Romawi klasik, pada hakikatnya ideologinya sama. Apa itu? Materialism dan hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Ya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata apa yang kita alami sekarang ini sudah dinubuahkan, sudah diprofesize, ya, sudah diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu melalui hadis berikut ini. Nabi pernah menyatakan, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, ya, tata cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, slowly but surely, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, Faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Masya Allah. Jadi jelas sekali bahwa apa yang kita alami sekarang ini nubuah Nabi waktu itu. Dan ketahuilah, sewaktu Nabi menyampaikan hal ini, Nabi terkejut bukan main. Ya, maaf, para sahabat terkejut bukan main, ya. Bukan mereka meragukan Nabi, tapi mereka tidak bisa membayangkan kok bisa begitu, ya. Ya. Dan yang lebih mengerikan tadi sudah kita jelaskan bahwa al-Yahud wan Nasara ini kan bangsa Rum. Sedangkan bangsa Rum itu digambarkan dalam sebuah ayat surat Ar-Rum ayat 7. Ya, kita mintakan Ustadz Anto untuk membacakan ayatnya. Saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir atau material saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran surat Ar-Rum ayat 7. Nah, jadi memang begitu. Coba kalau Anda ditakdirkan naik pesawat, ya, Anda duduk di samping orang bule, ya, orang barat, ya, dan dia bukan Muslim. Anda ajak dia bicara tentang dunia, aspek apapun dari dunia ini, la haula wala quwata illa billah, luar biasa dia paham. Tapi coba Anda memberanikan diri merubah topik pembicaraan. Anda mulai bicara soal kematian. Anda mengajak dia bicara tentang adanya peristiwa kiamat, adanya akhirat, adanya surga neraka, adanya padang mahsyar, ya. Tiba-tiba dia terdiam. Gitu. Bahkan kalau perlu dia tiba-tiba mengambil majalah di kursi depan penumpang itu, pesawat itu, dia mulai baca majalah itu. Dia mulai tidak memberikan kepedulian kepada kita karena kita mengangkat tema yang pada hakikatnya mereka lalai selama ini terhadap tema itu. Kenapa? They don't believe in it. Mereka tidak mempercayainya, mereka tidak mengimaninya. Nah, inilah yang mimpin dunia kita hari ini. Karenanya wajar kalau kita pun sekarang ini ingin diarahkan untuk menjadi umat sekalipun mengaku Muslim, tapi umat Muslim yang dunia oriented, yang segala sesuatu tolok ukurnya dunia. Ya, padahal kita ini umat yang tolok ukurnya bukan dunia, tolok ukur kita adalah dunia dan akhirat. Ya, dan itu pun dengan urutan yang sangat jelas. Ya, nah akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak, ya. Jadi kalau kita lihat skema tadi, ya, kita selama 1342 tahun Hijriah kita dinaungi oleh sistem iman tauhid saat umat Islam berjaya. Tapi begitu Allah cabut hak kepemimpinan dari tangan kita umat Islam, memusrahkan kepada kaum kafir, apa yang terjadi? Tentunya mereka tidak mewariskan sistem iman tauhid itu. Tetapi mereka memperkenalkan sistem kafir syirik. Kenapa? Karena mereka beriman tidak, bertauhid juga tidak. Bagaimana mungkin yang tidak beriman bertauhid akan mau mengangkat tinggi-tinggi sistem iman tauhid, ya. Nah, karenanya yang jadi cilaka adalah
kemudian sebagian umat Islam karena juga makin menjauh atau dijauhkan ya dari Islam, akhirnya juga menyangka sistem yang sekarang berlangsung ini sudah begini baiknya, sudah begini harusnya, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengkhawatirkan selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini yang memimpin dunia ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama, mereka kasih penyebutan Novus Ordo Seclorum. Ini dari bahasa Latin ya. Dan di mana kita temukan kata-kata ini? Di satu lembaran kertas yang populer sekali hari ini. Inilah lembaran kertas tersebut, yaitu lembaran kertas uang $1 American Bill ya. Di situ kita lihat ya, ada satu gambar melingkar ya, bulat itu gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini gambar ini ya. Nah ini ya. Jadi ini ada gambar lingkaran ya, tulisannya di bawahnya The Great Seal. The Great Seal itu artinya materai atau stempel yang mulia, yang agung, ya, stempel yang mulia, yang agung. Kemudian di dalam lingkaran itu ada gambar sebuah piramida tidak sempurna. Piramida itu terpotong di bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu ada segitiga yang di dalamnya diletakkan sebuah mata tunggal ya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis yang mengisyaratkan seolah-olah mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan ya. Dan kemudian mereka tulis di bawahnya kata-kata Novus Ordo Seclorum. Ya, ini bahasa Latin. Ya. Apa maknanya? Maknanya, mari kita lihat berikutnya. Novus itu bermakna new, baru. Ordo itu bermakna order, tatanan. Sedangkan seclorum artinya secular atau world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Mereka ingin membangun suatu tatanan dunia baru di mana seluruh manusia dimasukkan ke dalam kotak keranjang piramida tunggal ini, kemudian mengerucut kepada satu pucuk pimpinan piramida yang simbolnya bermata sebelah. Dan bagi kita umat Islam, simbol bermata sebelah tidak sulit untuk difahami. Karena Nabi kita sudah menjelaskan dalam sebuah hadis, wa innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Lalu mereka tulis lagi di atasnya, Anuit Queptis. Ya. Anda lihat itu tulisan Anuit Queptis. Ya, maknanya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Ya. Undertakings juga bisa bermakna pengambil alihan kami. Begitu. Nah, jadi maknanya, kita kembali ke slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya. Novus Ordo Seclorum alias New World Order, tatanan dunia baru ini tiada lain adalah sistem Dajjal. Dari mana kata sistem Dajjal yang kita dapatkan? Kita ambil dari sebuah kitab karya monumental Syekh atau Pak Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris, yang dia mengatakan bahwa tatanan dunia baru ini hakikatnya adalah sebuah sistem Dajjal. Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah, menyambut hadirnya The Messiah, Al-Masih, sang juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Ya. Umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, yaitu keluarnya Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita baca hadis-hadis tentang Dajjal, itu dijelaskan oleh Nabi, kalau Dajjal nanti muncul, dia akan mengklaim, dia akan mendeklar, ya, dia akan memproklamasikan, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Dan dia akan menawarkan sungai air dan sungai api. Dia akan menawarkan surga dan neraka. Kata Nabi, barang siapa yang memilih surganya Dajjal, sama saja dia memilih nerakanya Allah. Dan barang siapa yang memilih nerakanya Dajjal, sama saja dia memilih surganya Allah. Jadi terbalik-balik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjal belum keluar, tetapi sistem dunia sekarang sistem Dajjal. Yang berarti apa? Sistem ini karakteristiknya mirip Dajjal. Siapa yang mau nurut kepada sistem ini, dikasih surga. Surga dunia oleh sistem ini. Siapa yang tidak mau nurut, ya segera mengalami neraka dunia. Ya. Dan minimal neraka dunia itu adalah
diberikan black labeling, ya, stempel-stempel hitam kepada mereka-mereka yang menunjukkan pembangkangannya, pembaleuannya kepada sistem Dajjal ini, ya, entah itu dengan julukan radikalis kah, ya, fundamentalis kah, ya, teroris kah, ekstremis kah, dan seterusnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal ini kita ambil dari buku yang aslinya karya Ahmad Thompson berjudul Dajjal the Antichrist, ya. Cover booknya itu, cover depannya itu gambar The Great Seal tadi. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal, ya. Jadi buku ini menguak, ya, berbagai subsistem dalam sistem Dajjal ini, tatanan dunia baru ini, yang hakikatnya ternyata semua sistem dunia hari ini telah dilandasi oleh nilai-nilai kekufuran Dajjal. Ya. You name it, sebut saja. Mau sistem ideologi kah, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ya, militer, pertahanan, keamanan, medis, farmasi, ya, semua, ya, pertanian, peternakan, semua bidang pada hakikatnya sudah disusupi oleh fitnah, ya, dari nilai-nilai kekufuran Dajjal, ya. Nah, jadi dengan kata lain, sistem kafir syirik yang mereka perkenalkan hari ini hakikatnya adalah sistem Dajjal, ya. Dan simbol dari pemersatuan berbagai bangsa-bangsa dunia, ya, yang mereka kemudian sebut dengan nama PBB atau UN, ya, itu hanya gambar yang sifatnya in front of the screen. Tapi behind the screen, gambar yang sebenarnya adalah tadi The Great Seal itu rancangan besarnya ke sana, mega proyeknya ke sana. Gitu. Jadi mereka, dan memang ini ciri khas Yahudi. Yahudi itu ciri khasnya sering bersembunyi di balik berbagai benteng, di balik berbagai dinding, ya kan, di balik berbagai masker. Nah, gitu, kalau yang sekarang sedang tren, ya, istilahnya. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya mereka tidak ingin menampilkan diri mereka karena mereka tidak berani kalau berhadapan-hadapan dengan kaum beriman yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr itu, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan mau memerangi kalian secara direct, secara langsung, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik dinding yang tebal, ya. Nah, dinding yang tebal, benteng yang kokoh itu bisa bermacam-macam, bisa institusi PBB, bisa institusi IMF, bisa macam-macam institusi, macam-macam tempat berlindung, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lengkapnya hadis tadi, ya, mari kita dengarkan dari Ustadz Anto. Tadi hadisnya sudah kita bacakan tapi belum lengkap. Nah, sekarang lengkapnya ini supaya gambarannya menjadi lebih jelas. Silakan Ustadz Anto. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari, seseorang masih dalam keadaan mukmin, lalu menjadi kafir di sore harinya. Di sore hari, seseorang masih dalam keadaan mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 169. Nah, jadi kalau kita lihat, Nabi tidak saja menggambarkan bahwa kondisi ini seperti malam yang gelap gulita. Tapi Nabi kemukakan apa fenomena yang paling menonjol di zaman penuh fitnah ini. Ketika dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita. Fenomena yang paling menonjol adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, mukmin, sore harinya kafir. Atau sore harinya masih beriman, paginya kafir. Dan inti ini terjadi karena apa? Dia rela menjual dinnya, agamanya, demi mengejar barang kenikmatan dunia. Jadi dia mengalami kerusakan, kerancuan, membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Dia sudah mulai menganggap agama itu murah. Kenikmatan dunia yang mahal. Sehingga dia rela agama dia lepas, dia jual, demi mendapat kenikmatan dunia yang menurut dia mahal. Padahal dalam kacamata Islam, kenikmatan dunia itu murah. Sebaliknya agama itu yang mahal. Karenanya ada doa, Nabi panjang sekali doanya, tapi di tengah-tengah doa itu ada terselip satu doa yang saya garis bawahi betul. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah pada kami dalam urusan agama kami. Ya. Jadi orang beriman itu kalau kena musibah harta misalnya, dia sabar. Kena musibah kesehatan, dia sabar.
Tapi kalau sudah musibah agama, ini nggak ada musibah yang lebih mengerikan dari musibah agama. Dan hadis ini jelas-jelas menggambarkan di era penuh fitnah ini ancamannya bagi umat Islam sudah bukan ancaman pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, bukan. Bandingannya bukan pagi baik, sore jahat, tidak. Pagi beriman, sore kafir. Artinya apa? Artinya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa yang para ulama kita sudah kasih sebutan namanya nawaqidul iman, pembatal iman. Ini puncak kegelapan babak keempat ini. Ya. Jadi sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, tapi untuk menyambut Rabb palsu, yaitu Dajjal. Nah, mungkin saya akan sedikit menyelipkan ya, sayang tidak ada di slide-nya. Apa contoh pembatal keimanan ini? Dosa pembatal keimanan ya, kita mesti mempelajari dosa pembatal keimanan ini. Salah satu contohnya adalah misalnya seorang mengaku beriman, tapi dengan ringannya dia mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat bukan kalimat ringan di mata Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah jelas-jelas menyatakan dalam Al-Quran, silahkan dicatat surat Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanya Islam. Bagaimana mungkin Allah hanya ridho dengan satu din yang dia pilih, yang dia tetapkan, terus kemudian kita manusia yang bodoh ini merasa lebih bijak, lebih arif dari Allah dengan mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini yang disebut dengan faham pluralisme. Hari ini faham ini luar biasa sedang digencarkan penyebar luasannya oleh sistem Dajjal. Dan cilakanya tidak sedikit umat Islam yang tidak bisa membedakan betapa ya mengerikannya, bahayanya dari ajaran ini. Ini satu, ya kan? Yang kedua, contoh pembatal iman adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Hari ini orang mengolok-olok agama bukan saja ada, banyak. Dan ini ayatnya silahkan dicatat juga, surat At-Taubah 65-66 tentang kaum munafik yang ikut berjihad, pulang dari perjalanan jihad, di tengah perjalanan menuju ke Madinah, pulang kembali ke Madinah, ini ada orang munafik yang mengolok-olok Nabi, mengolok-olok para sahabat. Langsung Allah turunkan ayat yang di dalam ayat itu dikatakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, Rasul Allah, kalian mau bergurau, mau mengolok-olok, ya? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Jadi mengolok-olok agama itu bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman. Kalau orang itu sebelum meninggal tidak sempat bertaubat dari dosa itu, la haula wala quwata illa billah, dia meninggal nggak ada bedanya dengan orang yang tidak pernah berbuat kebaikan apapun di dunia ini, yaitu orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kita selesaikan dulu ya. Ini bab pertama, yaitu tentang fitnah di akhir zaman. Sekarang kita masuk tentang takwa. Silahkan Ustaz Anto bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Ya, jazakallahu khair, Ustaz Anto. Jadi Allah Ta'ala mengkaitkan antara kehadiran takwa Allah di dalam diri seseorang ya dengan hadirnya apa yang disebut dengan furqan. Furqan itu apa? Furqan itu pembeda. Pembeda antara apa dengan apa? Antara hak dan batil. Antara halal dan haram. Antara yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah. Antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Antara yang sunnah Nabi dengan yang bid'ah. Ya. Kalau orang takwanya menyala dalam dirinya, ya, dalam situasi apapun dia akan sanggup membedakan mana yang baik dan buruk ya berdasarkan ketakwaannya tadi itu. Makanya seorang khotib Jumat tidak sah khutbah Jumatnya kalau di dalam khutbah Jumatnya tidak ada wasiat kepada jamaah untuk bertakwa.
Baik, nah, jadi saudaraku rahimakumullah, urusan ketakwaan ini menjadi sangat penting di era penuh fitnah karena sistem Dajjal justru ingin membolak-balik segala sesuatunya. Apa yang sebenarnya menuju ke surga digambarkan oleh mereka menuju neraka. Apa yang menuju ke neraka digambarkan oleh mereka menuju ke surga. Ini mengerikan sekali. Dan ini di semua bidang kehidupan kita hari ini. Baik, ayat selanjutnya tolong Ustaz Anto dibacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi, barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini turun menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Tugas Nabi sudah mau tuntas, ya. Dan karenanya Allah Ta'ala menggambarkan bahwa Nabi sudah sukses bersama generasi terbaik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, memperlihatkan kelengkapan ajaran Islam itu dalam realita kehidupan. Jadi seluruh tatanan kehidupan itu diatur oleh nilai Islam sedemikian rupa sehingga kata Allah, hari ini sudah putus asa orang kafir mengalahkan agamamu, al-Islam ini. Fala takhshawhum wakhshawun. Karenanya jangan kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku kata Allah Taala. Ya. Tapi tolong diingat, yang Allah katakan putus asa orang kafir itu untuk mengalahkan agamamu, bukan untuk mengalahkan kamu. Ya, kamu dengan agamamu tuh beda. Agamamu tuh Islam, sedangkan kamu tuh Muslim. Muslim tuh manusia. Yang namanya manusia kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang komitmen dengan Islam, kadang-kadang tidak komitmen pada Islam. Ya, karenanya orang kafir itu mengalahkan din ini tidak bisa mereka. Mereka tahu din ini unbeatable, tidak bisa dikalahkan. Tapi mengalahkan umat Islam mereka nggak pernah putus asa. Dengan cara apa? Jauhkan saja umat Islam dari din ini. Otomatis umat Islam ini jadi lemah. Itu karena kekuatannya justru dari din ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terus Allah menegaskan, hari ini sudah kusempurnakan agamamu untukmu. Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna, sudah perfect, ya, nggak ada lubang-lubang kelemahannya, nggak ada. Ya. Dan Islam ini merupakan nikmat yang cukup, yang tertinggi bahkan. Dan Allah tegaskan bahwa Allah ridhoi Islam ini sebagai way of life, sebagai din. Ya, baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Silahkan dibaca lagi Ustaz Anto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yaitu Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Baik, jadi Allah memerintahkan kita, ya, aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu, orientasimu dengan lurus, dengan fokus kepada agama ini, Islam ini. Jadi jangan memandang Islam dengan lirikan, tapi pandanglah Islam dengan tatapan yang penuh konsentrasi, penuh kesungguhan untuk komitmen dengannya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Islam yang merupakan ajaran sesuai fitrah Allah disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Karenanya kadangkala Islam itu juga dikasih nama dinul fitrah, agama fitrah. Ya. La tabdila li khalqillah. Nggak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Islam ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, nggak akan berubah sampai kapanpun. Islam dulu, Islam hari ini, Islam nanti itu sama. Manusia dulu, manusia sekarang, manusia nanti itu sama. Kalau lapar perlu makan, kalau haus perlu minum, kalau sudah tumbuh kebutuhan biologis seksualnya harus menikah, dan menikahnya harus dengan lawan jenis.
Nggak bisa berpikir merubah menikah dengan yang sejenis, nggak bisa. Karena apa? Perkembangbiakan Bani Adam ini dari Adam dan Hawa, bukan dari Adam dan Ismail, bukan dari Hawa dan Eva. Ya, jadi alangkah anehnya kalau kemudian ada orang Muslim ikut-ikutan setuju dengan gagasan perlunya nikah sesama jenis kelamin. Aneh. Itu dia nggak ngerti manusia, dia nggak ngerti Islamnya. Gitu. Nah, jadi Islam tidak pernah berubah sampai kapanpun dan tidak perlu, karena apa? Sudah sempurna, ya kan? Sementara manusia juga ya begitu-begitu saja. Dan kalau manusia mau selamat, ya udah hadapkan wajahnya ke Islam saja. Makanya hadis tentang tiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang menentukan dalam proses pendidikannya menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah, itu nggak ada. Atau jadi Muslim kah, nggak disebut. Kenapa? Karena kalau orang tuanya menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, dinul fitrah pada anaknya, ya fitrahnya terjaga dengan sendirinya. Nggak perlu disebut lagi. Nah, saudaraku rahimakumullah, namun demikian, tidak semua orang yang mengaku Muslim ingin menghadapkan, mengorientasikan secara fokus dirinya kepada Islam ini. Sehingga kata Nabi dalam hadis berikutnya, ikatan Islam itu bisa terlepas. Ya. Bukan ajaran Islam yang lemah, tetapi mereka yang menganut Islamnya itu yang mengalami kelemahan, yang karenanya silahkan Ustaz Anto dibacakan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latunqadanna ural Islam urwah urwah, fakullama intaqadat urwatun tasyabahtan nas billati taliha fa awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terurai, maka manusia akan bergelayutan kepada simpul berikutnya. Maka awal simpul yang terurai ialah hukum dan yang paling akhir adalah simpul sholat. Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 572. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sudah menggambarkan sekalipun Islam sempat berdiri dengan megah, dengan menterengnya didukung oleh umat Islam yang sedang kuat ketika itu, tapi suatu ketika umat itu melemah, ya dia bisa kemudian mengalami pelunturan atau kolaps bahkan. Dan caranya bagaimana? Dia terlepas, ibarat ikatan Islam itu terlepas simpul demi simpul. Kata Nabi, sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Itu terurai lagi, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya yang masih tersisa. Terus begitu. Dan Nabi gambarkan awal simpul yang bakal terurai itu urusan apa? Urusan hukum. Yang paling akhir urusan sholat. Nah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah. Karena rumah besar tempat berlindung dan bernaungnya telah runtuh. Komitmen terhadap dinullah al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal telah ditinggalkan, simpul politik pun demikian. Ekonomi pun demikian, budaya pun demikian, pendidikan pun demikian, medis, militer, satu persatu terurai. Jadi sepanjang sejarah sejak 1342 Hijriah 1924 Masehi, ya, yang paling awal yang copot apa? Ya hukum. Ya bahkan pusat kepemimpinan Islam yang waktu itu ada di Turki, ketika dia berubah menjadi Turki modern yang berfondasikan sekularisme dan nasionalisme, ya kan? Apa yang pertama dicopot? Hukum Islam, bukan hukum Islam yang berlaku, hukum sekuler. Dan itu terjadi di berbagai negeri muslim lainnya. Dan negeri muslim lainnya tergantung siapa mantan penjajahnya. Kalau mantan penjajahnya Belanda, ya hukum Belanda yang diberlakukan di situ, bukan hukum Islam. Mungkin hukum Islam sana sini masih ada, adat istiadat setempat sana sini yang bernafaskan Islam masih ada, tapi yang jelas hukum Islam sudah disingkirkan. Yang diberlakukan adalah hukum sekuler, hukum Belanda. Kalau yang bekas dijajah Inggris, ya kan, pakai hukum Inggris. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu bidang hukum terurai. Terus bidang politik terurai. Sehingga hari ini sedemikian asingnya kita dengan perilaku para politisi yang secara status formal muslim. Tapi kita nggak kenal ini politik model apa ini yang mereka perkenalkan kepada kita. Karena bukan politik Islam yang diberlakukan. Begitu pula bidang ekonomi. Bahkan bidang ekonomi mengundang sistem ribawi. Itu yang menjadi soko guru dari perekonomian di negeri-negeri muslim hari ini. Bidang budaya sudah bukan budaya zikrullah. Tetapi budaya hedonisme. Ya, hawa nafsu menjadi Tuhan, nauzubillah min dzalik. Bidang pendidikan pun demikian, bidang medis pun demikian. Ya, dulu kita paham bahwa
Fondasi daripada tibbun nabawi itu adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Tabib itu perantara saja yang berusaha membantu. Tapi kalaupun sembuh, tabib itu tidak punya kesombongan untuk menganggap dirinya yang menyembuhkan. Begitu juga pasien tidak punya rasa pasrah bongkokan kepada apa kata tabibnya. Tapi hari ini sistem medis itu kan seolah-olah jadinya mereka yang menjadi di bidang medis itu merasa berhak untuk menentukan semuanya pada pasiennya. La haula wala quwata illa billah. Bidang militer pun demikian. Militer Islam sudah nggak dikenal. Yang dikenal sekarang bidang militer yang slogannya adalah right or wrong is my country. Sementara slogan kita kan kalau di dalam jihad fisabilillah itu jelas. Ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan yang ingin dikejar. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Nah, ini satu persatu simpul ini sudah terurai. Dan sekarang di depan mata kepala kita sendiri, kita sedang menyaksikan simpul terakhir, sholat terurai. Ya. Padahal urusan sholat ini berfondasikan ya kaidah fikih yang agung dalam agama ini. Silahkan dibacakan kaidahnya ya Ustaz Anto. Al-aslu fil ibadah al-hazar, fala yusra'un minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluh. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi kita umat Islam dari dulu sebenarnya sudah tahu kaidah ini. Biasanya kaidah itu kalau di kalangan kita orang awam itu ungkapannya adalah asal hukumnya ibadah ritual seremonial itu haram. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita kalau beribadah kepada Allah itu nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh ada inovasi. Ya, sepenuhnya kita ikut aja bagaimana Nabi melakukan ibadah itu. Dan khususnya sholat, Nabi jelas-jelas sampai mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kalau sholat sendirian. Tentunya kalau sholat berjamaah tanpa kita temukan nasnya, ya, sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat berjamaah dengan para sahabatku, kan begitu. Nah, sekarang mari kita lihat pesan-pesan Nabi dalam konteks sholat berjamaah ini. Yang hari ini sadar tidak sadar ini sedang diacak-acak oleh kalangan yang memang tidak senang melihat kita sholat berjamaah yang sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat hadis berikut ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina fayumsahu awatiqana wa sudurana wa yaqulu la takhtalif sufufakum fatakhlif qulubukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami untuk mengusap bahu-bahu dan dada-dada kami. Dan dia berkata, janganlah berselisih dalam shafmu sehingga berselisih hatimu. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 2157. Baik. Jadi suatu ketika para sahabat mengalami Nabi mau mimpin sholat, Nabi itu datangi satu persatu yang ada di barisan itu, diusap bahu-bahu dan dada-dada mereka ya untuk diluruskan dan untuk dirapatkan. Terus Nabi bilang apa? Janganlah kalian berselisih dalam shafmu. Berselisih itu maknanya bukan sekedar nggak lurusnya, tapi juga nggak rapatnya. Ya karena apa? Karena kalau kalian nggak lurus, nggak rapat, yang terjadi apa? Berselisih juga hati kalian. Ya, saya nggak tahu kalau menurut Anda dengan kondisi sholat kita berjamaah sekarang yang seperti ini, terasa nggak hati kita semakin menjauh satu sama lain dengan jamaah sholat kita? Ya. Wallahu a'lam. Coba direnungkan baik-baik. Mari kita lihat hadis berikutnya. Apa kata Nabi berikutnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qimus sufufa wa hadhu bainal manakib wa suddul khalala walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furjatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegakkanlah shaf-shaf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Dan janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 570. Ya, jadi clear. Nabi mengatakan tegakkanlah shaf-shaf kalian. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Ini jelas, ini pesan Nabi ya. Dan ingat ya, kalau pesan selain Nabi, boleh kita terima, boleh kita tolak, boleh kita tawar-tawar, boleh kita pikir-pikir dulu begitu. Tapi kalau sudah pesan Nabi, kok masih kita pikir-pikir? Ya,
Imam Syafi'i rahimahullah ketika berziarah ke makam Nabi, dia mengatakan pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah penghuni makam ini yang berpendapat, wajib hukumnya kita mengikutinya. Dan ini baru awal nih, Nabi bilang tutuplah celah-celah di antara kalian. Nanti ada kelanjutannya. Ya. Nabi bilang lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Terus Nabi ulangi lagi, jangan kalian biarkan celah-celah. Diulangi lagi. Sebab apa? Di situ kalau ada celah itu setan di situ. Bayangkan. Dan di hadis yang lain Nabi pernah menerangkan, suatu ketika Nabi mimpin sholat, para sahabat ada yang sedikit bercelah, sedikit saja celahnya. Ya, kemudian Nabi mengatakan setelah sholat, ya, aku tadi melihat ada setan, anak domba setan, ya kan, di antara kalian yang ada celah itu. Itu kalau celahnya dikit. Nah kalau celahnya luas, ya, kalau celahnya luas, sudah barang tentu bukan sekedar anak domba, ya kan, sudah kakeknya, neneknya, semuanya kerabat gitu, lengkap gitu semuanya. Ya. Dan Nabi mengatakan apa selanjutnya? Ini yang paling mengerikan. Barang siapa menyambung shaf, Allah menyambungnya. Barang siapa memutus shaf, Allah memutusnya. Ini urusan apa sambung dan putus ini? Urusan rahmat Allah. Bayangkan kita merasa sudah sholat, ya, dirahmati Allah, tapi karena kita sholatnya nggak sesuai, sesungguhnya jauh dari rahmat Allah. Kita lihat hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufuf al-ula wa yatarassuna fis shaf. Mengapa kalian tidak bersaf atau berbaris sebagaimana malaikat bersaf berbaris di sisi Rabb-nya? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi Rabb-nya? Beliau menjawab, mereka menyempurnakan shaf atau barisan awal dan menempelkan atau merapatkan diri dalam shaf atau barisan. Hadis riwayat Muslim nomor 651. Jadi ini bahasanya bahasa gaib ini. Yang bisa ngomong begini cuman Nabi atas arahan dari Allah Ta'ala. Ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian itu nggak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Ya para sahabat kan nggak ngerti. Bagaimana itu ya Rasulullah, para malaikat bersaf di depan Rabb mereka, di depan Allah Ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, mereka menyempurnakan saf barisan awal, artinya mereka mendahulukan barisan awal, dan mereka menempelkan, merapatkan diri satu sama lain dalam saf itu. Ya, jadi kita umat Islam ini kalau sholatnya berjamaahnya itu benar, safnya lurus dan rapat, itu kita dibanggakan oleh Nabi seperti para malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Karenanya kita bingung sekarang ini kok jadi mirip, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, coba lihat gambar ini, kan jadi mirip ini. Ya, yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini kok mirip? Padahal ini dua kaum yang berbeda. Kenapa jadi mirip? Begitu juga gambar berikutnya. Ya. Kok ini jadi mirip? Ini dalam keadaan sedang sujudnya lah, kalau bahasa kita. Nggak tahu yang kanan itu apa namanya. Kalau yang kiri jelas sujud itu. Tapi kok mirip gitu. Berdirinya pun mirip. Lihat gambar berikutnya. Berdirinya pun mirip. Padahal dulu kita nggak berdiri seperti itu. Dan di gambar berikut ini sampai dijelaskan dalam bahasa Arab sih penjelasan yang kita terjemahkan ya. Ya. Di dalam gambar berikutnya itu dijelaskan al-muslimin 2020. Jadi kaum muslimin 2020. Sebelum 2020 nggak ada kaum muslimin kayak begini. Ya, tapi yang jelas yang gambar sebelah sini, ya, sebelah sini nih, ya. Al-Budhiyin, ya, kaum Buddha, ya kan? Itu seperti muslimin tahun 2020. Sebelum itu muslimin nggak demikian. Ini siapa yang ngatur ini? Siapa yang menghendaki ini? Ya. Sehingga pertanyaan yang mendasar yang harus kita tanyakan adalah seperti pertanyaan Nabi tadi. Mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Kan cakep banget itu. Indah betul. Coba lihat saf yang ini. Kaum wanitanya safnya rapat. Ya. Nggak ada celah buat setan di situ. Kaum prianya safnya rapat. Nggak ada celah buat setan di situ. Kumpulan orang beriman sepenuhnya. Ya, dan jangan kita kemudian mengatakan dengan alasan kita nggak bisa melihat setan, ya kan kita nggak ngelihat. Gitu. Ya memang kita nggak ngelihat, Nabi ngelihat. Gitu. Nabi sudah mengatakan, baru kecil celahnya dikatakan ada anak domba setan di situ. Ya. Nah, the choice is yours. Ya, pilihan ada di tangan kita. Nah, hadis berikut ini yang sebenarnya paling penting untuk kita kunyah-kunyah, kita renungkan. Silakan Ustaz Anto, tolong dibaca Ustaz Anto dengan penuh penghayatan.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqburah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahaquna wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun gurrun hajjalatun baina zuhrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa ana farutuhum alal haudi la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'ir ad-dalu unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka faqul suhqan suhqan. Tatkala Rasulullah mendatangi kuburan, beliau berdoa, semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepadamu wahai kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusulmu. Aku senang apabila aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka bertanya, bagaimana engkau dapat mengenal umatmu yang belum datang? Beliau bersabda, tahukah engkau, seandainya seseorang memiliki kuda yang muka, kaki, dan tangannya bersinar, kuda itu berada di antara kuda-kuda hitam legam, dapatkah ia mengenali kudanya? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan datang dengan wajah, kaki, dan tangan yang bersinar karena bekas wudhu. Aku menyambut mereka di telaga. Ketahuilah, ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telagaku, sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Aku berseru kepada mereka, kemarilah. Lalu dikatakan, sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Aku berkata, menjauhlah, menjauhlah. Hadis riwayat Muslim nomor 249. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis yang harusnya kita sekarang ini, ya umat Islam khususnya kaum prianya, ya, yang sholatnya di masjid berjamaah, ya benar-benar kita renungkan hadis ini. Karena Nabi menggambarkan bahwa kelak di hari berbangkit, Nabi itu bisa mendeteksi siapa umatnya. Dari apa? Dari bekas wudhunya. Kelihatan wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bercahaya. Dan Nabi akan menunggu di telaga Al-Haud. Ya. Telaga Al-Haud ini telaga yang di dalamnya ada air yang jernih, yang murni, yang Nabi akan bagikan kepada setiap muslim pengikutnya. Dan siapa muslim yang telah meminum dari air ini, kata Nabi, tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Padahal padang mahsyar itu panasnya luar biasa, gerahnya luar biasa. Ya, orang kehausan tentunya. Nah, jadi kata Nabi, nanti ada orang-orang yang aku lihat mereka itu bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya. Berarti bekas berwudu waktu di dunia, bahkan bekas sholat waktu di dunia. Aku panggil mereka karena aku tahu ini umatku. Ya kemari. Tapi dihalau mereka oleh malaikat. Dipanggil lagi, dihalau lagi. Akhirnya malaikat itu menjelaskan bahwa mereka telah merubah ajaranmu setelahmu. Nah akhirnya Nabi mendengar itu. Yang tadinya Nabi panggil malah Nabi berubah. Malah mengatakan, suhkan, menjauhlah kalian. Diusir sama Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kita mau diusir sama Nabi? Karena kita berani melakukan perubahan atas ajarannya. Apapun alasannya. Ya, karena ingat, ini kita tidak bicara seluruh ajaran Islam. Kita bicara ibadah mahdhah. Yang tadi kaidahnya sudah jelas. Ibadah mahdhah asal hukumnya haram. Ikut sunnah saja sepenuhnya. Jangan dikarang-karang, jangan diinovasikan. Sementara kalau muamalah misalnya, hukum asalnya mubah boleh, kecuali yang dilarang. Gitu. Nah, kemudian mari kita teropong dari sudut lain. Ada sebuah ayat penting kita kaji. Silakan Ustaz Anto baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawwatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kami dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Nah, jadi dalam ayat ini
Allah Ta'ala menyingkap kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, bahwasanya orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum beriman itu ada dua kelompok. Al-Yahud walladzina asyraku. Kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Ya. Terus mari kita lihat penjelasan Nabi tentang kaum Yahudi ini. Lihat hadis ini. Perhatikan baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda qad sa'imu dinahum wa hum qaumun hussad wa lam yahsudu al muslimina ala afdala min thalathin raddis salam wa iqamatis sufuf wa qulihim khalfa imamihim fil maktubah amin. Kaum Yahudi telah bosan dengan agama mereka dan mereka adalah kaum yang bersifat hasad dan mereka hasad kepada kaum muslimin terutama dalam 3 perkara. Pertama, membalas ucapan salam, Assalamualaikum. Yang kedua, mengatur shaf dalam salat berjamaah. Dan yang ketiga, ucapan kaum muslimin di belakang imam mereka dalam salat wajib, yaitu amin. Sahih At-Targhib wa Tarhib, jilid 1 halaman 238. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalaulah kita mau sedikit merenungkan, make sense siapa sebenarnya di belakang layar dari upaya merubah mengacak-acak sholat berjamaah kita? Ya Yahudi. Jadi terangkan lewat hadis ini bahwa kaum Yahudi itu udah bosan dengan agama mereka, sementara mereka hasadnya luar biasa sama kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Perkara kebiasaan umat Islam kalau ketemu satu sama lain ngucapin salam dan dibalas waalaikumsalam. Umat Yahudi paling tidak senang melihat umat Islam berukhuwah, berkasih sayang satu sama lain. Nggak senang mereka. Ya. Yang kedua, umat Yahudi itu paling tidak senang dengan kita, hasad dengan kita dalam urusan kedisiplinan kita dalam iqamatis sufuf, dalam mengatur shaf, ya, merapatkan dan meluruskan shaf. Itu mereka tidak senang. Pernah ada sebuah video, seorang wartawan muslim bertanya kepada seorang jenderal militer Amerika. Dia bertanya begini, "Hai Pak Jenderal, Anda sebagai orang berpengalaman mengkonsolidasi prajurit-prajurit Anda, jika Anda dikasih tugas, diberikan 2 juta prajurit, kemudian Anda diharuskan merapihkan barisan mereka, kira-kira berapa lama Anda perlu waktu untuk mengkonsolidasikan barisannya menjadi rapih?" Ya, dia mengatakan, ya kira-kira 1 bulan. Kemudian si muslim ini, wartawan ini memperlihatkan video. Video apa? Umat Islam sedang tawaf di musim haji di Baitullah Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya, di musim haji yang dulu ya, bukan musim haji yang sekarang. Kalau sekarang kan hajinya sepi, ya, di musim haji yang normal. Ya. Nah, ketika itu orang tawaf keliling-keliling, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berdoa, macam-macam lah gerakan orang, tingkah orang, tapi yang dominan orang tawaf kan. Tiba-tiba azan berkumandang. Orang yang bertawaf berkurang, jauh berkurang. Tetapi masih ada yang bertawaf dan masih macam-macam orang yang pergi ambil wudhu, ada yang minum zam-zam macam-macam. Tiba-tiba qomat berkumandang. Hanya dalam 2 menit tiba-tiba semua rapih tersusun barisan. Bengong itu jenderal militer Amerika itu. Ya, Yahudi itu sangat tidak senang melihat umat Islam di dalam disiplin mengatur shaf mereka. Karenanya mereka sekarang tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana umat Islam sholatnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sekarang ini. Mereka tertawa, senang mereka melihat itu. Dan yang ketiga, mereka paling tidak senang hasad pada kita dalam urusan ucapan kaum muslimin di belakang imam mereka dalam sholat wajib mereka, yaitu kalimat amin. Semakin keras suara aminnya berarti semakin ramai jamaahnya, itu mereka tidak senang. Karena mereka berupaya gimana caranya di satu masjid yang bisa nampung 1.000 orang, yang ditampung cuma 200 orang. Karena banyakkan setannya daripada orang yang sholatnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini tampaknya sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikut ini. Ini yang paling mengerikan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is saili wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al mahabata minkum wal yakdzifanna Allahu fi qulubikum al wahna faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki berkata, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Nabi menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air.
Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Seseorang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu al-wahn?" Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3745. Ya, nah jadi saudara rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, inilah realita umat Islam hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala, tidak termasuk yang menyebabkan orang-orang kafir hilang rasa takut kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita belum terjangkiti penyakit al-wahan karena cinta dunia dan takut mati. Tapi yang jelas, ada gurauan di sebahagian masyarakat hari ini yang sampai mengatakan bahwa situasi pandemi ini hakikatnya adalah dari Wuhan sampai ke Wuhan. Ini situasi kita sekarang. Ya, dari Wuhan sampai ke Wuhan. Nah, awal mulanya Wuhan, tapi ujung akhirnya adalah membuat umat ini memiliki penyakit Wuhan. Ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, maka mari kita benar-benar kunyah-kunyah ayat yang tadi sudah kita angkat, surat Ar-Rum ayat 30, di mana Allah Ta'ala menegaskan, aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ya. Orientasikan wajahmu full, ya, penuh kepada Islam ini, ya, sebab Islam inilah dinul fitrah dan tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Ta'ala. Dzalikat dinul qayyim, itulah din yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada banyak manusia yang menyangka din Islam ini boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, tidak demikian. Ya, justru sebaliknya, kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan Islam ini. Ya, sekalipun dunia mau berubah menjadi macam apapun, tapi kalau kita berpegang teguh kepada Islam, itulah, ya, sebab keselamatan dan kemenangan kejayaan kita kembali. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, termasuk hadis berikut ini, silakan Ustaz Anto bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4536. Ya, jadi ini hadis dari Nabi. Nabi menjamin bahwa ketika dua muslim berjumpa saling berjabat tangan, itu selama itu, ya, itu rontok, itu ampunan dosa-dosanya rontok, ampunan Allah itu tercurah kepada mereka berdua. Tapi dalam kondisi dunia sekarang ini justru bersalaman itu dianggap perkara yang bermasalah, yang menimbulkan penyakit, yang menimbulkan mudarat, ya, celaka dan lain sebagainya. Jadi kita dikacaukan furqan kita, ya, pembedaan kita mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, itu kayak dikacaukan. Atau misalnya hadis berikutnya, silakan lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1879. Ya, hadis ini pun sekarang menjadi sulit untuk kita terapkan. Karena apa? Karena kita diwajibkan menutup muka kita. Ya, bahkan ada meme itu di sosial media itu bunyinya, ya, pakailah masker akan memperpanjang umurmu. La haula wala quwata illa billah. Padahal hadisnya jelas, yang memperpanjang umur apa? Silaturahim. Ya, termasuk silaturahim itu adalah berbagi senyum. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita memang benar-benar harus kembali kepada al-Islam dalam artian, ya, kita tidak memiliki rasa enggan, ya, apalagi rasa takut, ya, untuk menjalankan al-Islam ini, karena sesungguhnya al-Islam membawa kepada kebaikan, ya. Dan kadang saya juga renungkan, ya, heran kenapa di tempat-tempat tertentu sepertinya jaga jarak itu tidak terlalu disiplin, tapi kenapa mesti di masjid itu disiplin sekali? Heran kali saya. Padahal masjid itu satu-satunya tempat di muka bumi hari ini yang orang datang ke situ itu dengan niat beribadah, yang berarti apa? Sudah berwudu, membersihkan diri. Nggak ada yang pakai alas kaki di masjid itu. Ya, tempat terbersih ini. Ya, tapi kenapa kok tempat ini begitu kencang diberlakukannya penjarakan itu? Ya. Nah, di dalam buku Sistem Dajjal karya Ahmad Thompson, ada beberapa kutipan yang bisa kita ambil, padahal buku ini ditulis tahun 1970-an, tetapi relevan sekali. Di halaman yang ke-11 itu disebutkan dalam 100 tahun terakhir telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di muka bumi.
Pengelompokan sosial yang biasa berlaku di seluruh dunia, yaitu masyarakat berpola pedesaan yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang saling mengenal dan saling membantu, baik di antara warganya maupun antar pedesaan, kini dengan pesatnya telah terkikis dan kehilangan sifatnya. Kini di kota-kota besar setiap insan semakin terkucil dari jati dirinya, dari manusia di sekitarnya, dan dari pengenalan kepada Allah. Mereka sekedar menjadi sebuah roda gigi yang sibuk dalam proses produsen konsumen, yang apabila tidak sedang bekerja atau tidur, mereka hampir selalu terjebak dalam pencapaian fata morgana pemuasan diri yang kekanak-kanakan dan tidak ada habis-habisnya. Ini menjamin bahwa manusia tidak akan punya banyak waktu untuk merenung dan bercermin tentang dari mana dan akan kemana hidup dia. Juga tidak ada waktu untuk mencoba membebaskan diri dari jeratan rutinitas kehidupan yang membelitnya. Walaupun ukuran pengelompokan sosial yang ada sekarang sebesar masyarakat pedesaan, transaksi sosial antar warganya sudah tidak sehangat dan seerat dahulu, kini semakin kurang waktu untuk saling bertemu dan semakin banyak waktu tersita televisi. Semakin sedikit waktu untuk bekerja bersama dan semakin banyak waktu untuk bekerja sendirian. Bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan seperti ini, perubahan sosial ini tidak begitu kentara, seolah-olah semua berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana digambarkan dalam film THX 1138, ya ini film lama ya tahun 70-an, yang intinya di masa itu saja ya Ahmad Thompson sudah merasakan bahwa tatanan dunia ini akan mengarahkan manusia menjadi inhuman, ya menjadi tidak manusiawi. Ya termasuk jaga jarak ini kan tidak manusiawi, ini tidak manusiawi. Manusia itu makhluk sosial, dan makhluk sosial itu maknanya apa? Mereka suka berinteraksi. Mereka suka kalau bertemu itu mengungkapkan rasa kasih sayang satu sama lain dengan berjabat tangan, bahkan berpelukan, bercengkrama, dan lain sebagainya. Itu normalnya manusia demikian. Tapi kita sekarang seolah-olah ingin dijadikan seperti robot-robot yang diharuskan menjaga jarak satu sama lain, bahkan di dalam rumah sendiri. Dan memang ada manusia-manusia hari ini yang sedemikian ingin disiplinnya dengan aturan yang diberlakukan oleh sistem ini, sampai-sampai di rumah pun mereka di kamarnya masing-masing saja. Ya. Bahkan suami istri punya kamar masing-masing lagi. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipelihara ketakwaan kita sehingga terpelihara pula furqan kita, kemampuan kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan kacamata Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan kacamata pihak-pihak yang hakikatnya hanya sebatas dunia pertimbangannya, dan seringkali bahkan ada maksud-maksud bisnis di belakangnya atau maksud-maksud jahat memurtadkan orang-orang beriman. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung yang telah membahas materi begitu panjang lebar, mendalam. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut fase kelima? Jadi babak kelima itu, kata Nabi SAW, akan tegak kembali al-khilafatu ala minhaj an-nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, yang berarti umat Islam akan kembali berjaya, yang berarti melewati garis merah dan berada di atas, ya posisinya kembali sunnatut tadawul. Allah berlakukan sunnah pergiliran, ya di mana Allah takdirkan sistem kafir syirik ini, sistem dajjal ini runtuh untuk kemudian tegak sistem iman tauhid kembali, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyambutnya? Pada hakikatnya, yang kita harus lakukan adalah mempersiapkan diri agar menjadi layak di mata Allah Ta'ala untuk turut menyambutnya, untuk turut menjadi pihak, ya, yang dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk menegakkannya. Ya. Dan diantara dalil yang teringat oleh saya adalah hendaknya kita berusaha memenuhi kriteria generasi pengganti, bukan generasi penerus, ya, karena generasi yang ada ini rusak. Kalau kita teruskan kerusakan ini, ya sama saja memperpanjang kerusakan. Ini harus ada generasi pengganti, dan itu disebutkan dalam rangkaian ayat Al-Maidah 54, 55, 56. Ya. Di 3 ayat ini Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu generasi baru yang ciri-cirinya A, B, C, D. Begitu.
Dan kenapa Allah menggunakan bahasa barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya? Karena sudah banyak yang menjadi korban dari kegelapan sistem ini sampai ke derajat pagi beriman sore kafir tadi. Nawaqidul iman, pembatal keimanan yang hakikatnya adalah murtad. Nah, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, kata Allah Ta'ala, Allah akan datangkan satu generasi yang cirinya satu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama orang beriman. Enggak peduli dia satu ormas atau tidakkah, satu jamaah atau tidakkah, satu halaqah atau tidakkah, satu harokah atau tidakkah, satu masjid atau tidakkah, satu bangsa atau tidakkah dengan orang itu, satu suku atau tidakkah dengan orang itu, ya kan? Yang jelas dengan sesama mukmin dia berlemah lembut. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Dia memiliki izzah. Izzah itu artinya pride, ya, atau marwah, ya, punya wibawa di hadapan orang kafir. Dia tidak inggih-inggih di depan orang kafir hanya karena orang kafir itu memiliki kekuatan sains, teknologi, kekayaan, kekuasaan politik dan lain sebagainya. Dia menjadi inggih-inggih, ya kan, kekayaan dan sebagainya. Tidak. Ya, dia menghadapi orang kafir itu dengan izzah, dengan pride, ya, wibawa. Karena apa? Karena kemuliaan iman yang ada dalam dirinya. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka di dalam beragama tidak semata-mata mengejar pahala untuk diri sendiri, tapi mereka berusaha untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dengan jihad fisabilillah. Wala yakhafuna laumata la'im. Yang kelima, mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, mau dicela radikalis kayak fundamentalis, kayak nggak peduli mereka. Yang penting mereka tidak membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Yang keenam, ciri mereka adalah ada kejelasan struktur kepatuhan. Yaitu satu, mereka patuh kepada Allah, dua, patuh kepada Rasulullah SAW, ketiga, patuh kepada orang-orang beriman yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sembarang orang beriman, tapi orang beriman yang jelas loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jika 6 ciri ini sudah mereka penuhi, mereka ini dijamin oleh Allah, ya, ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah, partai Allah, akan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memenuhi kriteria jundullah, tentara Allah, kita akan dimasukkan ke dalam Hizbullah, yang berarti kita akan diizinkan oleh Allah menjadi bahagian dari prajurit-prajurit Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yang tiada lain adalah Al-Mahdi, yang sosoknya akan muncul pada waktunya ketika Allah memandang babak keempat ini sudah harus runtuh babak ini dan tegak kembali babak kelima. Kapan itu? Allah a'lam bishawab. Cuma kalau kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, tampaknya it's close, ya, tampaknya sudah dekat jadwal itu. Karena apa? Karena kerusakan dari sistem Dajjal hari ini sudah mencapai titik hampir 100% togo, ya, melampaui batas. Tapi kalau sudah 100% di mata Allah togo, tentunya Allah akan datangkan hukumannya, yang berarti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya, Allah akan balas tipu daya mereka, dan tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya siapapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, tadi disebutkan bahwa saat ini umat Islam pada posisi kalah atau di bawah. Bagaimana sikap mental kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik? Ya, jadi pertanyaan ini mengingatkan saya kepada satu ayat sebelum ayat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Kalau sunnah pergiliran itu ayat 140 surat Ali Imran. Ini 139, persis itu ayat sebelumnya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, ya. Termasuk kalau kita benar-benar beriman akan pesan-pesan Nabi tadi soal sholat berjamaah, tentunya kita tidak akan merasa tenang sholat kita nggak sebagaimana yang Nabi arahkan. Kita akan resah, ya kok saya jadi begini gitu. Nabi kan bilang hendaknya kita tutup celah-celah itu dari syaitan, kok saya malah membuka celah lebar, ya. Mesti ada perasaan resah gitu bahwa kita ini tidak mengikuti arahan Nabi gitu. Nah, itu contoh yang kecil, ya, tapi contoh yang lebih besar adalah seharusnya kita pun tidak begitu mudah gitu untuk menerima semua yang berjalan sekarang. Kita ambil contoh lah, ya, ini sebenarnya sudah banyak yang membicarakan di sosial media.
statistik data tentang orang-orang yang sakit COVID ini, ya kan, itu kan terus bermunculan ya. Dan dari statistik yang ada, itu selalu yang namanya orang yang sembuh itu jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal. Ya. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa yang meninggal itu ya nggak apa-apa karena sedikit. Bukan, kita bukan mengatakan itu. Setiap nyawa itu bernilai di sisi Allah Ta'ala dan di sisi kita, apalagi kalau itu nyawa orang muslim, ya kan. Tapi kita harus jujur dong dan objektif melihat bahwa jumlah orang yang recover dari penyakit ini itu banyak sekali. Tapi herannya kok nggak pernah dibahas sih secara ilmiah, mereka nih recover nih caranya bagaimana? Dan kemudian disebarluaskan cara-cara untuk recover itu. Yang pasti kan tidak mungkin pakai vaksin loh, wong vaksin sekarang masih diuji, gitu. Kok mereka bisa dikatakan recover? Ya, mestinya dong. Ini kalau disebarluaskan, yang tumbuh itu adalah optimisme dalam masyarakat. Tapi kalau yang di garis bawahi adalah orang yang meninggalnya, apa yang timbul? Rasa khawatir. Sehingga sekarang ada anggapan kalau kita di rapid test atau di PCR, terus ternyata positif, kita terjangkiti oleh virus ini, seolah-olah bayangannya vonis mati. Gitu. Nggak ada bayangan yang melihat sekian persen lebih banyak yang sembuh daripada sekian persen yang jumlahnya jauh lebih sedikit yang meninggal. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan yang mestinya kita renungkan. Nah, kita sikap mental kita sebagai orang beriman terhadap penyakit itu bagaimana? Sikap kita jelas. Sikap kita adalah tidak ada musibah apapun yang menimpa diri seseorang kecuali Allah sudah takdirkan. Ya, jadi pada akhirnya kita juga menyadari ya bahwasanya kalau misalnya kita sudah sholat sesuai sunnah Nabi, ada juga yang sakit ya di masjid itu dan sakitnya sakit COVID, ya itu sudah takdir Allah. Tapi jangan kemudian kita mengkaitkan dengan serta-merta kita harus mengikuti aturan bahwasanya ya hubungan antar manusia dijaga jaraknya, diperjauh. Nah, mana mungkin gitu, dari dulu kita normalnya begini ya begini gitu. Penyakit-penyakit lain juga tetap saja bisa menular, tapi kan nggak ada aturan yang sedemikian gencarnya sekarang disebarluaskan agar kita menjaga jarak lah, menutup muka lah dan seterusnya gitu. Nah, jadi ada dua kubu sebenarnya yang sekarang ini berkembang nih, saya baca di sosial media setidak-tidaknya. Kubu yang di satu sisi sangat percaya adanya COVID ini dan sangat khawatir menghadapinya sehingga berperilaku seperti takut sekali. Tapi ada kubu yang sangat mengatakan ini konspirasi sampai ke tingkat menganggap COVID itu nggak ada. Gitu. Ya, menurut hemat saya, dua-duanya nggak tepat. Tapi kalau menurut hemat saya, ada konspirasi, tapi memang ada virus ini. Gitu. Cuma kemudian terus kita mau apa? Mestinya kita tetap berjalan menjalankan nilai-nilai kita. Karena apa? Tidak mungkin Allah itu menggariskan nilai-nilai yang kita harus jalankan, yang harus kita ikuti, kecuali ada kebaikan di dalamnya. Bahkan dalam kaidah fikih pun demikian. Apapun yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di dalamnya. Apapun yang Allah larang pasti ada keburukan di dalamnya. Ada kemudaratan di dalamnya. Tapi apa iya Allah pernah melarang kita untuk berdekat-dekatan satu sama lain antar manusia? Tidak ada. Gitu. Apa pernah Allah itu memerintahkan kita harus menutup wajah kita? Tidak ada. Bahkan ada hadis juga, ini bisa jadi perdebatan panjang ya. Nabi melarang orang itu sholat dengan menutup mulutnya. Gitu. Bahkan wanita yang biasa pakai niqab pun kalau sedang tawaf itu tidak boleh menutup mukanya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, kita perlu benar-benar mengokohkan keimanan kita, karena keimanan kita itulah hal yang paling menyelamatkan kita, bukan saja untuk di akhirat nanti, tapi di dunia ini pun demikian. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat nanti lebih-lebih lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi dinamika saat ini di mana khilafah dianggap menjadi ancaman terhadap NKRI? Ini lagi hot ya, Betul, Ustaz Anto ya. Ya, jadi pertama, khilafah itu sebuah keniscayaan sejarah. Sejarah sudah jelas mencatat memang khilafah itu ada, ya, dan dia ketika ada waktu itu, terutama ketika dia sedang ideal keberadaannya seperti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dahsyat sekali peranan khilafah itu dan manfaatnya, hikmahnya bagi seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada hadis yang sudah kita bicarakan tadi, hadis periodisasi, sesungguhnya Nabi sudah memberikan kita bisyarah, kabar gembira,
bahwa setelah babak di mana kita sekarang ini berada, the darkest chapter of the Islamic history, Allah akan takdirkan berlakunya kembali sunnah pergiliran, dan giliran berikutnya adalah tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, sebuah keadaan yang mirip dengan babak kedua, ya, babak para khulafa ar-rasyidin itu. Dan kita meyakini berdasarkan hadis-hadis tentang akhir zaman bahwa khilafah ala minhajin nubuwah yang berikutnya itu ya pimpinannya adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kuberitakan kabar gembira kepada kalian dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah kalian saat umat manusia sedang terlibat dalam perselisihan antar manusia, gempa-gempa banyak terjadi, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, jadi hadis ini memberikan kita jaminan bahwa in the future khilafahnya akan tegak kembali. Jadi kalau kita kemudian ditanya bagaimana menyikapi dinamika saat ini di mana khilafah dianggap menjadi ancaman terhadap NKRI, ya tergantung orang yang mengklaim dirinya NKRI-nya siapa. Kalau dia mukmin, sepatutnya dia nggak akan mungkin menganggap khilafah itu menjadi ancaman. Kalau dia mukmin, ya, karena khilafah itu sesuatu yang bahkan dirindukan oleh setiap muslim yang faham hakikat khilafah itu apa. Khilafah itu sebuah tatanan kehidupan di mana yang memimpin adalah orang beriman dan dia tunduk dan dia memuliakan ajaran dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang akibatnya seluruh manusia yang dia pimpin juga merasakan keadilan dari hukum Allah itu, termasuk yang non-muslim. Dia ingat dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin, itu kaum Nasrani yang ada di wilayah Syam itu dikuasai oleh Romawi waktu itu. Itu kemudian ketika wilayah Syam berhasil dibebaskan, maka kaum Nasrani ini, mereka dengan disiplin membayar jizyah, pajak orang kafir di bawah naungan pemerintahan Islam. Nah, ketika ada kabar bahwa tentara-tentara Romawi Kristen akan kembali menyerang wilayah itu, maka orang-orang Nasrani yang di bawah kepemimpinan kaum muslimin mengembalikan mau dikembalikan lagi uang yang mereka sudah bayarkan oleh pemerintahan Islam waktu itu, karena pemerintah mengkalkulasi bahwa mereka tidak mungkin sanggup menghadapi kekuatan yang akan menyerang dari kalangan Romawi. Malah orang-orang Nasrani itu mengatakan, pegang saja, ya, jizyah yang sudah kami bayar itu, bahkan izinkan kami berperang bahu-membahu dengan kaum muslimin melawan Romawi. Ya, bingunglah pemimpin Islam. Loh, kok kalian Nasrani mau melawan Nasrani juga? Terus kata mereka, karena kami sudah membandingkan. Setelah kalian yang memimpin kami merasakan walaupun kita berbeda agama, kami merasakan naungan keadilan dari kepemimpinan kalian. Sementara kalau Rom walaupun seagama dengan kami terzolimi oleh mereka. Subhanallah. Ya. Jadi hakikat khilafah itu yang banyak tidak faham sehingga dianggap sebagai satu hal yang mengancam. Ya bagi orang beriman yang faham tentunya dia bukan mengancam, dia justru sesuatu hal yang dirindukan. Makanya hadis tentang akan munculnya kembali babak kelima khilafah ala minhajin nubuwah dari Nabi tadi, ini penting sekali kita yakini, kita imani, sebab cepat atau lambat itulah yang akan menjadi kenyataan. Whether we like it or not, whether we are prepared or not, ya khilafah itu akan berdiri kembali insyaallah ta'ala. Dan tentunya kita tidak memaksakan jadwalnya, karena jadwal kemenangan dan kekalahan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Sholat sesuai tuntunan Rasul masih banyak dilakukan di kota-kota kecil dan desa-desa, tapi tidak di kota besar sesuai protokol. Kenapa hadis-hadis yang dijelaskan tadi tidak banyak beredar terutama di kota-kota besar? Ya, wallahu alam, ada yang mengatakan ini cuma menggambarkan bahwa ancaman dari so-called COVID ini memang terutama berlaku di kalangan masyarakat yang sudah akrab dengan social media. Orang di kampung tuh nggak semuanya pegang HP.
gitu. Ya nggak semuanya rajin bersosial media, itu sehingga mereka tidak gampang terpengaruh. Ya, sehingga mereka ya menjalankan everything business as usual saja begitu. Tapi di kota-kota besar ini yang dahsyat sekali. Terus kalau dikaitkan dengan kenapa hadis-hadis itu seperti nggak banyak dijelaskan di kota-kota besar, ya itu kan tergantung narasumbernya. Kalau saya sebagai seorang yang peduli dengan urusan ini, saya memandang ini perlu kita angkat, ya perlu kita perhatikan. Dan hakikatnya hadis-hadis ini sudah kita kenal dari dulu. Ini kan termasuk ilmu-ilmu awal kita dulu ketika belajar sholat berjamaah ya Ustaz Anto ya. Ya sudah kita tahu kok gitu. Tinggal masalahnya mungkin kunyah-kunyahnya, penghayatannya, dan upaya kesungguhan untuk menegakkannya. Kan itu yang harus kita lakukan. Ya, dan memang ujian kita seringkali bukan soal pengetahuan, tapi soal komitmen terhadap pengetahuan itu. Makanya ada doa yang diajarkan Imam Syafi'i, dan doa ini sangat bagus dan sangat terkenal sampai-sampai sebagian umat Islam menyangka ini doa dari Nabi kita. Doanya berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, dan beri kami rezeki, kemampuan untuk bisa mengikutinya. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Ya, orang tahu kebenaran itu banyak, tapi nggak semua orang setelah tahu kebenaran mau mengikutinya. Orang tahu kebatilan itu banyak, tapi setelah tahu apa ya dia mau menjauhi kebatilan itu, ya tergantung. Kalau dia merasa ada manfaat duniawi dari mengikuti kebatilan, ya mungkin manfaat dunia itu bagi dia lebih penting daripada meninggalkan kebatilan. Nah, itulah yang terjadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah umat Islam yang saat ini gencar memusuhi konsep khilafah karena kemunafikan atau ada motif lain mengingkari kebenaran Ustadz? Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa memisahkan realitas gencar memusuhi konsep khilafah yang terjadi pada sebagian umat Islam ini dengan realita kita berada di babak keempat. Nah, ini yang harusnya kita pahami ya, bahwa di babak keempat ini yang mimpin dunia adalah kalangan yang sudah Allah katakan. Mereka ini asyad dan nasi adawatan lilladzina amanu. Kumpulan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman, Yahudi. Mereka mimpin dunia sekarang. Dan mereka menguasai berbagai pusat-pusat informasi, termasuk mass media, mainstream, mereka yang kuasai. Dan mereka pastinya akan menggambarkan khilafah itu sebagai ancaman. Kenapa? Karena mereka tidak suka melihat umat Islam bernaung di bawah satu kesatuan kepemimpinan di berbagai bidang kehidupan. Tidak mau mereka menyaksikan itu. Nah, akhirnya berbagai upaya mereka ghazwul fikri, perang pemikiran ini, battle of hearts and minds, ya pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia agar mengikuti maunya mereka dan cara berpikir mereka, itu mereka lakukan. Dan sayangnya umat Islam tidak memiliki jiwa kritis, ya karena kurang pahamnya terhadap ajaran Islam, nggak ada jiwa kritis untuk mengcounter ya public opinion making yang menyesatkan itu, sehingga ya menelannya ya. Dan ini mereka kalangan musuh-musuh Islam ini mereka sampai punya lembaga riset khusus, ya think tank khusus untuk melahirkan tulisan-tulisan, ya trendsetters ya kan, yang bisa membawa misi gagasan-gagasan mereka. Memang itu luar biasa, kerja mereka luar biasa. Nah, maka kitalah yang harus memiliki gairah yang tinggi untuk mendalami Quran dan Sunnah, mendalami kitab-kitab para ulama-ulama kita yang konsisten dengan Quran dan Sunnah, yang kemudian kita bisa mengcounter itu. Tapi kekurangan kita tentu menyebabkan kita nggak bisa mengcounter. Faqidu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Orang nggak punya apa-apa nggak bisa memberikan apa-apa. Ya bagaimana kita memberikan perlawanan kepada sebuah logika sesat, ya membenci khilafah, konsep khilafah, kalau seandainya kita sendiri nggak punya bahan untuk bisa melakukannya. Ya, maka bahan itu yang perlu dilengkapi kepada umat ini. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini munafik ataukah ini ada motif lain, misalnya mengingkari kebenaran? Ya kadang-kadang memang munafik dengan mengingkari kebenaran itu ya idem dito, ya dia juga begitu. Ya kan kalau kita baca dalam Al-Quran, justru kaum munafik itu jika mereka matinya tetap munafik, gak bertaubat, dan munafik yang munafik ideologis, bukan munafik secara praktikal saja, ya kan sekedar antara ucapan dan perbuatan gak sejalan, itu kan praktikal ya. Tapi kalau yang ideologis kan sampai ke tingkat dia lebih loyal kepada kaum kafir, Yahudi, musuh Islam, daripada kepada kaum muslimin, mukminin. Itu namanya ideologis kemunafikannya. Nah, kalau dia wafat dalam keadaan munafik ideologis begitu,
Ya, digambarkan dalam Al-Quran tempat mereka di neraka bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kaum kafir. Fiddarkil asfali minan nar. Ya, di keraknya api neraka yang paling bawah. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi kemunafikan ataupun mengingkari kebenaran ya idem gitu. Begitu. Nah, tapi saya lebih cenderung melihat ya gencarnya sikap memusuhi konsep khilafah ini ya biasanya pada tataran sebagian besar umat Islam itu masih karena kebodohan umat Islam itu sendiri tentang khilafah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Di medsos gencar hal-hal negatif dari misalkan buzzer. Apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi hal negatif tersebut? Jika kita memblokir akun-akun negatif tersebut, apakah termasuk memutus silaturahim? Ya, jadi ini memang sosial media ini sedemikian mempengaruhi hidup kita sampai orang itu merasa khawatir ya kalau dia memblokir satu akun atau dia misalnya keluar dari satu grup WhatsApp gitu kan, itu seperti memutus tali silaturahim, ya. Saya tegaskan itu bukan memutus tali silaturahim. Itu adalah berdasarkan apa yang kita pandang terbaik buat diri kita. Kalau kita berada dalam suatu grup WhatsApp yang isinya ngalor ngidul gosip sini, gosip sana, hoax sini, hoax sana, fitnah sini, fitnah sana, terus kita merasa ada manfaat tetap di situ, saya pikir ya kita yang salah gitu. Kita keluar dari situ ya khair-khair saja, bagus-bagus saja. Karena apa? Kita berarti meninggalkan sesuatu yang bisa wasting time, wasting our time gitu. Jadi nggak usah khawatir karena yang namanya memutus tali silaturahim itu dalam dunia realita, dalam alam di darat ini, itu yang namanya pemutusan silaturahim, ya. Tapi kalau yang namanya kita menutup akun seseorang, kita unfriend misalnya kalau dalam Facebook gitu kan, itu perkara biasa ya kan. Kita tinggal merasa ini ada manfaatkah buat diri saya gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, sampai datangnya fase kelima yang kita sama-sama belum ketahui apakah hal-hal real yang sebaiknya kita umat Islam ini harus lakukan di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang bersahabat dengan umat Islam saat ini. Ya, saya jadi teringat satu hadis yang diriwayatkan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan suatu ketika aku duduk bersama Nabi sedang bicara soal fitnah, kemudian Nabi mengatakan kalau engkau sudah melihat banyak orang mengingkari janji, luntur amanah, dan masyarakat sudah menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, ya. Maka Abdullah langsung mendekat ke Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, jika Allah takdirkan aku jumpa dengan zaman itu, masa seperti itu, apa yang mesti kulakukan? Nabi berikan 6 petunjuk. Yang pertama, alzam baitak, kata Nabi. Fokus pada keluargamu. Yang kedua, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang ketiga, khudh bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui. Be professional. Yang keempat, dak matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu nggak ngerti, jangan terlibat di dalamnya. Yang kelima, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus urusan pribadimu. Dan yang keenam, dak angka amrul amah, tinggalkan urusan orang banyak. Ya, jangan sok heroik ingin jadi pemimpin di dalam situasi zaman yang sudah kacau balau seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena dalam situasi zaman seperti itu, kalaupun jadi pemimpin, dia pemimpin yang tidak bertaring. Ya. Kenapa tidak bertaring? Karena solusi yang mestinya digunakan tidak diperbolehkan. Apa itu? Kitabullah dan sunnah. Kan dalam sistem babak keempat ini kan orang boleh jadi pemimpin sekalipun muslim, rajin sholat gitu, asalkan dia nggak memperlakukan Quran dan Sunnah di wilayah kepemimpinannya. Oh, itu dibolehkan. Begitu dia sudah berteriak kembali pada Quran dan Sunnah, wah sudah, ini dianggap sebagai musuh negara, bahkan musuh dunia, enemy of the world, enemy of the globe, ya, bukan enemy of the state lagi, sudah enemy of the globe. Ya, karena globe-nya sedang materialism, globe-nya sedang hubbud dunia. Kok tiba-tiba ini ada orang ingin mengajak kepada tatanan hidup berdasarkan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, ini nggak connect, nggak nyambung ini. Ini orang jaka sembung ini. Ya, begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustadz nih. Apakah hukum yang diberlakukan di negara kita ini termasuk salah satu hal yang tidak sesuaikah dengan bentuk khilafah yang sebenarnya? Apa pendapat Ustadz tentang ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, pada hakikatnya jangankan kita mengkaitkan dengan khilafah, ya. Bahkan sebenarnya memang ini terjadi di berbagai negeri kaum muslimin hari ini.
bahwasanya hukum yang diberlakukan bukanlah hukum Allah Ta'ala, tidak kembali pada kitabullah was sunnah. Kan kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 59, itu gambaran pemimpin yang semestinya seperti apa, itu dijelaskan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ya, banyak orang berhenti di situ, padahal ayatnya belum berhenti. Ayatnya masih ada lanjutannya. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Kepada Allah dan Rasulnya berarti kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Nah jadi pemimpin yang pantas itu dijuluki ulil amri minkum adalah pemimpin yang dalam semua perkara kecil maupun besar, ya, dan ada perselisihan di dalamnya, tidak mau tengok penyelesaiannya kecuali kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah was sunnah, ya. Nah pertanyaannya silakan Anda jawab sendiri, apakah memang ya itu yang terjadi sekarang di tempat kita ini, bahwa semua urusan untuk diselesaikan dikembalikan pada Quran dan Sunnah? Boro-boro. Kadang-kadang pengurus masjid saja nggak mengembalikan semua urusan pada Quran dan Sunnah. Sehingga kadang-kadang ribut internal DKM, ya kan? Karena apa? Sebagian mau Quran Sunnah, sebagian enggak. Gitu. Nah, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, yang luas ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah sudah dijawab satu persatu pertanyaan yang ada di fitur chat. Dan selanjutnya sebelum diakhiri, barangkali ada kesimpulan atau hal-hal yang akan Ustadz sampaikan di penutup kajian kita. Silakan Ustadz. Ya, mungkin saya ingin menggarisbawahi kembali tema kita. Tema kita adalah memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Kalau kita dengar khutbah Jumat, biasanya khatib itu kalau sudah menyampaikan nasihat takwa, ayat yang dia pilih bunyinya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi takwa ini dijamin oleh Allah jika hadir dengan sebenar-benarnya takwa dalam diri seorang muslim, maka si muslim itu diberikan karunia berupa furqan, kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu yang kita perlukan hari ini. Karena dunia dikelola oleh kaum musyrikin dan kaum Yahudi, Nasrani, yang mereka itu justru ingin mengacaukan daftar benar salah, baik buruk, ya, legal illegal, halal haram, itu ingin mereka kacaukan. Nah, kalau kita tetap berpegang pada takwa yang sebenarnya, sehingga furqan yang muncul dalam diri kita itu dikembalikan terus-menerus kepada arahan dari Allah dan Rasulnya, ya niscaya kita tidak akan terombang-ambing. Tapi kalau kita biarkan diri kita memisahkan antara takwa yang semestinya dengan furqan yang pasti muncul dari takwa semestinya itu, tapi kita serahkan furqan kepada pihak lain, ya kacau lah jadinya. Ya, sebagai contoh kecil yang tadi kita bahas dalam materi kita, sholat berjamaah pun berapa banyak muslim yang hari ini risau melihat bahwa dia sudah mengalami perubahan. Padahal ancaman merubah ajaran Nabi itu adalah tidak berhak menerima air dari telaganya di hari berbangkit nanti. Ya, kita tidak ingin mengalami hal itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit dari mereka yang Nabi rindukan. Nah, ini sebagai penutup nih, benar-benar penutup nih Ustaz Anto ya. Nabi pernah mengatakan pada para sahabat, aku rindu ketemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat nanya, alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu? La antum ashabi, tidak, kalian sahabat-sahabatku. Terus Nabi jelaskan, saudara-saudaraku adalah mereka yang datang di belakang hari nanti, tidak ketemu denganku, tidak melihat wajahku, tapi mereka taat dan cinta kepadaku sebagaimana kalian taat dan cinta kepadaku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabar, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan jika di hari-hari itu mereka mengerjakan satu saja amal kebaikan yang sesuai sunnahku, kata Nabi, maka nilai amal mereka laksana amal 50 orang. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian, kata Nabi. Masya Allah. Jadi ingat ya,
apa-apa sunnah Nabi yang kita tetap kerjakan di era di mana sunnah Nabi itu dicela, dianggap sebagai wah ini mau menimbulkan klaster baru nih di masjid nih dan sebagainya gitu karena nggak mau nurut dan kepada aturan mereka ya kan. Justru kita ini sedang menjadi bahagian dari ikhwanur rasul yang dirindukan oleh Nabi. Yang bahkan satu kebaikan itu saja nilainya seperti 50 sahabat yang mengerjakan. Ini barangkali sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berlomba-lomba dalam kebaikan mengerjakan sunnah Nabi. Sekalipun sunnah Nabi itu di mata orang zaman sekarang, termasuk sebagian kaum muslimin sendiri, dianggap sebagai aneh, bahkan nggak masuk di akal, bahkan cari-cari penyakit dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Untuk informasi kajian selanjutnya, mohon untuk ditunggu saja jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar apa yang kita laksanakan kita ini diterima sebagai ibadah dan insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Demikian, terima kasih Ustadz atas kesempatan dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.